itu saya memang jadi menyenangi olahraga. Dan olahraganya olahraga yang keras. Gitu ya. Wow, contohnya apa Pak? Saya pakai metodenya, gitu ya. 4, 7, 8. Oke. 4 itu adalah hitungan ketika. Ya. Poinnya menarik Pak. Bagaimana supaya tadi membuat lansia itu menjadi lebih produktif dan lebih optimal gitu ya. Tidak tadi melawan pikun tadi ya Pak. Lebih banyak mungkin pada saat ini konsentrasinya itu hanya kepada pemberian makanan. Ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, dan malam untuk teman gizi dimanapun berada. Selamat datang di Persagi Podcast untuk gizi yang lebih baik. Pada episode kali ini kita akan bicara dan diskusi tentang gizi lansia. Namun sebelum diskusi, perkenalkan nama saya Hakim Darmawan dan saya adalah anggota Bidang Kemitraan DPP Persagi Jakarta. Untuk bicara tentang gizi lansia, tentunya saya tidak sendirian. Pada pagi hari ini saya ditemani oleh rekan kolega saya juga yang berasal dari DPP Persagi, yaitu Bapak Abraham Raubun. Selamat datang Bapak. Terima kasih. Oke, apa kabar Bapak pada pagi hari ini? Puji Tuhan, alhamdulillah. Oke, selamat datang sekali lagi Bapak di Persagi Podcast. Mungkin saya enaknya panggil Bapak apa ya? Pak Abraham atau Pak Raubun atau enaknya seperti apa Pak? Nama saya memang Abraham, tapi biasanya dipanggil Bram. Oke, jadi Pak Bram ya. Oke, dan untuk sebelum kita masuk ke dalam topik tentang gizi lansia dan kita ingin mengenal lebih jauh tentang Pak Bram, mungkin Pak Bram bisa ceritakan apa aktivitas Pak Bram saat ini dan juga mungkin sebelumnya Pak, supaya teman-teman gizi lebih tahu tentang Pak Bram seperti apa. Baik, ya dari nama saya lengkapnya Abraham Raubun ya, dan biasa dipanggil Bram. Kalau pakai ubun-ubun itu dari Maluku Tenggara gitu ya. Oke. Ya, tapi saya kalau ditanya orang mana, saya selalu katakan saya orang Indonesia. Mengapa demikian? Karena ayah saya itu dari Maluku Tenggara, ibu dari Jawa Barat, tepatnya dari Sumedang ya. Saya lahirnya di Pulau Dewata. Dan besarnya di mana-mana karena anak kolong. Gitu ya. Waktu bekerja juga mulai dari Aceh sampai Papua gitu. Ya, jadi lengkap sudah. Jadi bisa mengenal dari mulai Sabang sampai Merauke semuanya Pak. Betul. Kota mana yang belum Bapak Pram kunjungi selama ini? Kalau kota ya memang hampir sebagian besar ya. Mungkin 38 provinsi ini sudah pernah saya kunjungi. Ya. Karena tugas. Abidin lah atas biaya dinas gitu kan. Nah, dalam pekerjaan itu jujur saja saya tidak bekerja di bidang gizi selama ini ya. Karena saya masuk Akademi Gizi itu tahun 71 dan menyelesaikannya tahun 74-75. Oke. Wow. Dan ketika waktu itu kami seharusnya wajib kerja 3 tahun di Depkes. Tapi saya nunggu SK itu selama 1,5 tahun tidak muncul ya, saya disersi lah. Ya. Saya masuk ke lembaga-lembaga internasional. Nah, selama itu saya menangani ya tidak hanya khusus gizi sebenarnya, tapi lebih kepada kesehatan ibu dan anak. Dan lebih banyak bekerja di lapangan langsung dengan masyarakat. Dan selama lebih kurang 40 tahun itu saya mengabdikan diri pada Kementerian Dalam Negeri ya, khususnya untuk masyarakat dan desa. Tapi di situ saya tetap ya tidak lepas dari profesi gizi ya. Saya tetap sisipkan lah soal gizi. Saya kira itu pengalaman saya di dalam pekerjaan ya. Jadi semangat untuk sebagai tenaga gizinya selalu membara walaupun tidak pernah mengerjakan langsung ya Pak. Tetap melekat di dalam hati bahwa saya ahli gizi. Ya. Dan sepertinya tepat sekali kalau kita mau diskusi tentang gizi lansia pada kesempatan kali ini ya. Mohon maaf, boleh tahu Pak umur Pak Bram berapa sekarang? Banyak. Banyak. Kalau dari 10 jari lebih ya Pak? Ya,
Saya lahir tahun 50. Mhm. Ya kan? Jadi ya 3/4 abad yang lalu lah Wow. dilahirkan gitu ya. Dan Bapak masih terlihat sangat sehat dan bugar sampai hari Amin. ini. Jadi kita harus banyak belajar sebenarnya dari Pak Bram gimana bisa menjaga gizi dan juga kesehatan bisa sampai tetap punya stamina yang cukup oke. Nah, kalau kita mau melanjutkan diskusi tentang ini Pak Bram, kan sekarang kita bisa lihat gitu ya tentang gizi lansia terutama karena topik kita hari ini adalah gizi lansia. Bagaimana Pak Bram melihat isu atau permasalahan yang ada pada teman-teman senior citizen ini Pak? Iya. Sebenarnya masalah gizi apa yang mereka hadapi? Oke. Kalau bicara soal gizi ya jujur saja saya setelah belajar gizi baru sadar ya, bahwa sebenarnya yang ahli gizi itu ibu saya. Karena tanpa belajar ilmu gizi dia bisa menerapkan semua apa yang saya pelajari waktu kuliah gitu. Terjadi semua itu. Ya. Jadi saya meyakini sekarang bahwa lansia, ya orang mengatakan ya umur itu hanya angka. Ya. Ya. Ini di hilirnya saja ini. Ya, lansia itu hilir. Gitu. Nah, ketika kita memasuki usia atau lanjut usia, itu dua kemungkinannya. Ya. Apakah kita membuat masa itu jadi masa yang penuh derita, atau memang masa yang penuh bahagia. Ya. Jadi saya bisa merubah itu menjadi lansia itu bukan lanjut usia, tapi usia indah. Ketika memang kita di hulunya sudah bagus. Gitu. Nah, hulu ini apa? Sebenarnya kalau kita belajar dalam siklus hidup manusia itu ada kelompok-kelompok rentan di dalamnya. Jadi ada pepatah mengatakan atau kata bijak mengatakan from conception to death. Ya. Jadi harus dijaga dari mulai janin dibentuk dalam kandungan sampai kepada kita menjelang akhir hayat. Ya. Nah, itulah yang harus kita pahami bersama. Jadi saya yakini dengan usia yang sekarang, dengan kondisi yang sekarang, tidak lepas dari jasa orang tua kita merawat. Karena itu penting sekali kita merawat dari anak-anak sampai usia dewasa itu. Ya kita ingat ada 1000 HPK. Ya. Itu basicnya, dasarnya. Ya. Tetapi pertumbuhan itu terus berjalan. Tidak berhenti di 5 tahun itu. Tapi sampai pemuda remaja. Nah begitu dia masuk, terutama yang wanita ini ya. Itu akan dia menjadi wanita usia subur. Begitu kondisi gizinya nggak bagus, ya dia jadi pabrik yang tidak produktif. Karena kondisi gizinya tidak baik. Itu harus dijaga. Makanya anak-anak remaja perempuan itu harus dijaga betul. Nah, kemudian dia akan menjadi wanita usia subur yang akan menjadi calon ibu. Begitu menikah, dia akan hamil, ya. Itu tetap. Jadi kalau kondisi gizinya tidak baik, kayak seterusnya. Anak-anak itu tumbuh besar dan menjadi dewasa tua, ya kondisi fisiknya juga. Betul. Setuju sekali Pak Bram. Jadi tadi ada hal yang penting disampaikan Pak Bram adalah sebenarnya tadi saya menarik dengan terminologi usia yang indah gitu ya. Jadi dan usia indah itu sebenarnya untuk terjemahan dari lanjut usia, tapi itu juga harus dipastikan bahwa usia bisa indah itu dengan catatan bahwa dari mulai hulu gitu ya. Hulunya sudah diperhatikan semua. Jadi pada saat nanti masuk usia matang atau senja itu menjadi tidak mengganggu atau tidak merepotkan yang lain gitu ya Pak ya. Nah, itu saya rasakan memang dengan kondisi ya fisik yang baik. Itu saya memang jadi menyenangi olahraga. Dan olahraganya olahraga yang keras gitu ya. Wow, contohnya apa Pak? Jadi waktu saya SD itu sudah mulai ikut judo. Masuk SMP
Ya, itu saya mulai ikut volleyball, dan begitu masuk di SMA saya mulai belajar silat, karate. Wow. Jadi Ya, semua olahraga keras ya Pak? olahraga keras. Begitu masuk kuliah, saya bergabung melanjutkan di karate sampai sabuk coklat waktu itu, dan begitu lulus saya berhenti nggak melanjutkan. Tapi begitu bekerja, saya masuk lagi ke taekwondo. Situ sampai mencapai dan 2 gitu ya. Dan itu saya merasakan bahwa fisik saya memang mampu untuk melakukan. Di usia 67 tahun saya diminta ikut ekspedisi Papua bagian selatan. Selama 1 bulan itu kita menghabiskan waktu di atas kapal perang KRI Banjarmasin, dan kita dididik oleh angkatan laut gitu ya. Itu selama di kapal ya kita terapkan aturan-aturan gitu. Tidur pakai peluit, semua bangun pakai peluit. Begitu ada apa-apa emergency, kita harus berlari naik di tingkat 3 gitu ya. Dan itu memerlukan kondisi fisik, dan usia saya waktu itu 67 tahun dan paling tua di antara peserta. Gitu. Jadi terjawab sebenarnya kalau kita melihat bahwa kondisi Pak Bram saat ini prima, ternyata memang sudah ditempa ya Pak, dari mulai kecil sampai dengan usia sekarang. Ya. Kalau boleh tahu nih Pak, secara personal juga ke Bapak gitu, adakah Pak Bram mengalami masalah terkait dengan selera makan gitu pada usia-usia senja? Kan biasanya ada permasalahan tuh Pak terkait dengan aduh nggak nafsu makan gitu, dan itu gimana? Mungkin pengalaman pribadi Pak Bram juga. Bicara soal makan ngeri-ngeri sedap. Ya. Oke. Makan itu kan proses memasukkan makanan minuman ke dalam mulut. Dan ini memang banyak masalah. Terutama ketika kita masuk. Ya. Pertama, kita tidak akan pernah lepas dari soal selera. Selera ini menyangkut lidah nih, gitu ya. Dan itu pengaruhnya banyak. Faktor-faktornya itu mulai dari pola makan, kebiasaan, ada adat istiadat, budaya, gitu ya. Ketersediaan makanan di rumah ataupun di lingkungan. Gitu. Saya coba memahami kondisi ibu saya pada waktu. Ibu saya orang desa, kakek saya seorang kepala desa, yang penghasilannya itu sebenarnya dari yang tanah bengkoknya saja. Kalau sekarang itu namanya tanah kas desa, ya. Dan sekarang kepala desa sekarang dapat siltap, penghasilan tetap, dulu nggak ada. Jadi pola makan ibu saya ya memang pola makan orang desa, ya. Sayuran dari pematang sawah, dari mana ada kacang panjang segala macam itu. Sumber proteinnya dari mana? Dari binatang-binatang yang tersedia di situ. Ada yang nama, kalau orang Sunda bilangnya tutut. Gitu ya. Yang mirip bekicot itu ya Pak, kecil. Sawah itu. Ada yang namanya impun, ikan kecil-kecil itu. Ya. Atau belut. Ya. Lari ke sungai, tersedia di situ. Ada ikan-ikan bentur namanya dan sebagainya. Bahkan saya gitu, waktu kecil pun sering di desa ya mengikuti pola makan yang ada. Ya. Jadi kami dapat vitamin mineral dari buah-buahan di sekitar hutan desa. Ya. Sayuran ya dari pematang sawah. Bahkan sumber proteinnya dari belalang yang kami tangkap bahkan makan. Jadi secara tradisional pola makan sumber protein alami itu kita dapat, gitu ya. Dan itu saya yakini sekarang itulah yang membuat tubuh kita prima, menjadi lebih sehat, menjadi lebih sehat. Dan pola tidak seperti makanan kekinian sekarang, yang memang itu adalah makanan yang diproses, gitu ya. Memang tujuannya untuk komersil, tahan lama, gitu, mudah dijual kan. Nah, itu pola makan itulah yang mungkin mulai sekarang terkikis pada generasi muda, karena ya pengaruh pola hidup sekarang.
cepat didapat, enak di lidah kan gitu ya. Tetapi dalam jangka panjang akan membuat kondisi kita tidak prima sebenarnya. Nah, saya mau mengarah ke situ sebenarnya Pak Bram, karena ngelihat bahwa era teknologi sekarang itu kan menjadi sangat mudah, kayak di dalam jari itu semua bisa didapatkan gitu, dan ini kan akan membuat ada resiko kepada teman-teman lansia kita kan gitu. Maksudnya untuk bisa akses kepada makanan yang sebenarnya lebih sehat. Kalau dulu tadi Pak Bram cerita gitu, dengan mudahnya kita mendapatkan sayuran dari kebun atau hewan, protein dari hewan yang kita miliki. Nah, bagaimana sekarang kita bisa memastikan bahwa lansia itu punya akses kepada tadi sumber-sumber makanan yang sehat? Oke, memang ini terpulang kembali kepada lingkungan keluarga. Karena di usia lanjut itu kan sebenarnya pilihannya terbatas. Ya. Pertama, ya tadi soal selera. Nah, pada usia lanjut ini sudah menurun nih. Gitu ya. Begitu terjadi masalah pada gigi geligi, sudah repot dia, gitu. Makanya ini ada anekdot nih. Seorang cucu nanya sama kakeknya, gitu, enak mana zaman dulu sama sekarang kayak? Ya dijawab sama kakeknya, ya enak dulu. Kenapa kok dulu? Ya dulu giginya masih kuat, masih bisa makan lengkap gitu ya. Sekarang udah enggak, jadi nggak enak. Itu satu. Kalau itu sudah terjadi, memang pada indera rasa lansia ini memang sudah menurun. Ya makanan yang apapun yang kita bilang lezat, pada lansia mungkin tidak akan terjadi. Rasa lezat itu udah nggak melekat lagi. Gitu ya. Itu. Nah, belum lagi kalau sudah terjadi begitu, maka makanan itu harus dipaksakan masuk. Gitu. Nah, kalau teman-teman yang kerja di rumah sakit atau dietitian ini paham sekali lah dengan nasogastrik tube itu harus dimasukkan lewat hidung dan sebagainya. Itu satu menjadi masalah. Karena tadi masalah gigi geligi. Nah, yang kedua, tiba-tiba perutnya sembelit. ini masalah yang paling sering terjadi. Nah, mengapa? Ya karena mungkin makannya sudah serat dan sebagainya kurang. Banyak kita juga dari buah-buahan. Tadi gigi geliginya kuat nggak tadi untuk mencerna itu? Serat pun harus dipilih yang water soluble, gitu ya, yang larut di dalam air. Ya kan? Ya, misalnya seperti apa? Agar-agar, misalnya gitu ya. Kalaupun ada dari buah, ya buahnya ya dagingnya harus lunak seperti pepaya dan sebagainya. Nah, itu bukan saja untuk membantu pencernaannya, tetapi juga zat-zat gizi yang ada di dalamnya itu sangat diperlukan. Kalsium, kalium. Itu pada usia lanjut sangat, karena menjaga otot-ototnya gitu. Ini penting. Mengapa? Ada pepatah mengatakan life begins at 40. Gitu ya. Tapi kenyataannya apa? Begitu kita masuk usia 40, 30 sampai 40% protein dalam tubuh kita ini berkurang. Dan terjadi penciutan otot, gitu ya. Badannya dulu yang kekar jadi koyor-koyor. Iya, betul Pak Bram. Karena kehilangan massa otot, sehingga ya mau nggak mau jumlah proteinnya harus ditingkatkan. Dan ini bisa menjadi beban bagi keluarga karena memang cukup mahal makanan seimbang. Tergantung dari ekonomi juga. Ya. Vitamin-vitaminnya juga diperlukan. Tadi kalau Pak Bram bilang kan ada masalah, pertama contoh yang common adalah masalah gigi, terus masalah sembelit di pencernaan gitu. Jadi saya tertarik untuk kalau menurut Pak Bram pribadi, apakah perlu adanya tambahan suplemen khusus untuk lansia? Tadi untuk memastikan bahwa kebutuhan zat gizinya bisa terpenuhi. Apakah
itu menjadi salah satu solusi atau alternatif yang bisa diberikan kepada lansia. Tentunya tadi Pak Bram juga membahas bahwa ada sisi dari cost yang juga harus dipertimbangkan kalau kita ingin menambahkan suplemen-suplemen tersebut. Gimana Pak Bram? Ya memang soal pengaturan makanan ini kan tidak semudah membalik telapak tangan gitu ya. Nah, banyak faktor yang mempengaruhi. Tapi paling tidak bagi para lansia ini tentu juga perlu disiapkan lah mentalnya. Karena jika tidak, dia akan berontak. Ya. Karena apa yang biasanya jadi kesenangannya dia, terus tiba-tiba dilarang tiba-tiba dilarang dan itu. Nah, pepatah Jawa, istri saya orang Jawa, gitu, saya selalu belajar dari budayanya. Itu kalau memasuki usia lansia ada 3 karakter yang umum gitu ya. Dikatakan nek wong tuwa iki gitu ya. Itu wis ngantukan. Jadi dia sering ngantuk gitu ya kalau mungkin. Betul. Kedua, dia itu ngentutan. Oke. Ngentut. Oke. Terjadi proses pencernaannya bermasalah. Yang ketiga, dia itu ngambek. Ya itu tadi, kalau ada faktor yang biasanya senang dilarang dan sebagainya, nah ini yang harus diperhatikan. Sehingga mau tidak mau, ya kesenangannya harus dialihkan kepada hal-hal yang sebenarnya untuk dia bisa dilakukan dengan waktu-waktu yang senggang, berolahraga ringan. Ya jelas tuh. Jalan itu menjadi. Saya punya pengalaman tahun 90 saya dikirim untuk ke Beijing. Dan di situ bagi masyarakat cinta jalan pagi itu menjadi hal yang sangat biasa dilakukan dan itu massal gitu ya. Dan saya ketemu dengan seorang bapak dengan usia 90 tahun. Oke. Dan waktu kita jalan sambil itu saya tanya, apa rahasianya? Dia katakan, ya kalau saya terjemahkan dalam bahasa Jawa, manunggaling ati lan pikir. Kayaknya kita perlu subtitle coba. Apa itu Pak? Menarik. Nah, artinya keserasian antara pikiran dan hati kita. Jadi ketenangan itu menjadi faktor yang penting di usia-usia itu. Lalu kemudian itu dilakukan dengan melakukan olahraga. Cukup dengan jalan kaki, ya sekitar 30 menit. Gitu ya. Nah itu. Nah, bagaimana itu menarik juga tuh Pak. Bagaimana menurunkan itu dalam konteks Indonesia gitu. Misalnya mengajak para teman-teman lansia ini untuk aktif secara fisik gitu. Dan itu kan pasti butuh ruang ya Pak. Sementara kalau mungkin yang tinggal di kota besar itu menjadi ada kendala karena ruang terbatas untuk bisa melakukan itu, dan juga bagaimana peran dari anak juga untuk bisa mendorong para senior citizen ini bisa melakukan dan tetap aktif di usia senja Pak. Saya tetap meyakini bahwa pemerintah atau negara itu harus hadir di dalam pola hidup sehat ini ya. Kita ingat dulu ada memasyarakatkan olahraga dan mengolahragakan masyarakat. Ya. Program itu dicanangkan berapa puluh tahun yang lalu gitu ya. Dan itu tidak berlanjut. Sebenarnya itu kalau dilanjutkan. Makanya kalau kita lihat sebenarnya komunitas-komunitas yang melakukan olahraga ini cukup banyak, ya. Tetapi, ya ini kembali peran ahli gizi sendiri. Apakah kita bisa memberikan kontribusi terhadap komunitas-komunitas ini dengan nasihat-nasihat dan arahan-arahan. Terutama kalau saya lihat kelompok-kelompok lansia, ada yang ikut wetangkung, ada yang ikut macam-macam, kan gitu ya. Nah itu penting sekali, gitu. Peran itu untuk memberikan arahan. Ya. Nah, itu dan ini pun harus ditumbuhkan dalam keluarga. Ya, setuju. Tapi tidak mudah. Jujur aja, dalam keluarga saya sendiri, ya saya senang olahraga dari mulai muda sampai ini saya masih jalan sekarang 4 sampai 5 kali seminggu ini. Wow, Gitu ya, selama 1
setengah jam sampai 1 jam tergantung waktu luang saya. Ya. Kalau tidak, misalnya hujan di luar, nah makanya saya setting ruang keluarga saya itu tidak dengan mebel atau peralatan yang cukup padat. Saya kosongkan di tengah-tengah. Ya. Itulah tempat saya berolahraga dengan melakukan senam ringan. Dan saya selalu menerapkan, melatih pernapasan itu menjadi penting. Saya pakai metodenya, gitu ya. 4, 7, 8. 4 itu adalah hitungan ketika kita menarik napas dari hidung, lalu kita menahan dalam abdomen kita itu selama 7 hitungan. Kemudian kita keluarkan melalui mulut secara perlahan dalam 8 hitungan. Itu yang banyak menurut kita. Saya naik tangga pun masih bisa ngobrol. Enggak ngos-ngosan ya Pak? Wah, saya jadi malu kalau gini Pak. Harus belajar banyak dari Pak Bram supaya enggak ngos-ngosan pada saat naik. Kedua, kondisi yang memang harus kita jaga teman-teman adalah di sekitar perut kita. Karena penumpukan lemak itu terutama lagi akan jadi usahakan ya tidak harus sampai 6 packs lah gitu ya. Tapi enggak sampai jadi maju membesar. ke depan gitu ya. Dia berhasil mengembangkan diri itu. Ya. Dan punya efek negatif akhirnya ya Pak. Saya jadi penasaran nih sama Pak Bram sebenarnya. Kalau boleh tahu Pak Bram sehari makan berapa kali Pak? Dan berapa banyak biasanya porsinya? Ya ini kalau soal makan kembali lagi. Saya kalau ketemu makanan favorit bisa nambah. Tetapi ya saya beruntung nih secara pribadi ya mendapatkan istri juga seorang ahli gizi gitu ya. Tapi ada untung ada ruginya. Kadang kita berdebat gitu ya. Tetapi saya beruntungnya makan saya sudah diatur gitu ya. Dan saya selalu terima menghargai apa yang dimasak oleh istri saya. Dan makan saya selama ini ya dia yang mengatur, dijatah gitu ya. Porsinya ukurannya dia udah tahu. Lebih dari itu, saya bilang enak di lidah, tapi nggak enak di perut. Over loaded itu udah nggak enak. Betul, enak tuh ada batasnya ya Pak. Pada certain time udah jadi nggak ngerasa enak lagi. Tetap sarapan itu tetap tidak terlalu berat, jadi karbohidratnya dikurangi, ada buahnya, buahnya yang murah, pepaya misalnya. Kemudian di siang hari itu ya karena selama ini saya aktif di kantor pun saya lebih banyak bawa bekal dari rumah. Nah rusaknya selera makan dan sebagainya itu kalau ada kegiatan-kegiatan rapat sudah tidak terkendali. Tapi saya coba atasi itu dengan mengambil piring, saya ambil piring yang kecil, gitu ya, yang biasanya untuk buah. Saya isi piringku itu menjadi jatah saya selama kegiatan berlangsung. Itu bisa sampai 1 minggu, kan, gitu ya, hidup dari hotel ke hotel, sebagainya. Tetapi saya tetap pegang itu. Saya cara mengambil piring yang besar, saya ambil yang kecil. Ambil secukupnya, kalau mau menambah ya kita ambil. Itu untuk mengendalikan diri kita sendiri. Saya pikir itu strategi yang sangat cerdik dan cermat Pak, untuk bisa ngambil dalam piring porsi kecil. Jadi kan juga kita tahu bisa mengkontrol diri kita sendiri ya Pak, untuk tidak tadi berlebihan dalam mengkonsumsi makanan. Apalagi tadi kalau acara-acara rutin berhari-hari di acara tertentu dan di hotel biasanya jadi lebih bebas makannya ya Pak. Dan tadi juga yang penting disampaikan Pak Bram adalah peran tentunya dari istri dan juga anak ya Pak, untuk bisa mengingatkan dari sisi porsi makanan. Dan tadi yang menarik juga adalah kebiasaan untuk membawa bekal. Nah ini kan juga agak susah biasanya kalau di kita, apalagi dengan adanya pesan makanan dengan bisa langsung, itu kayak gampang sekali dapat makanan. Tapi tadi menarik Pak Bram bilang bahwa membiasakan kembali untuk bisa membawa makanan dari rumah, karena itu sudah dijamin kebersihannya
Dan ternyata yang nggak kalah penting mungkin itu dibuat dengan cinta ya Pak. Jadi lebih berasa makanannya. Nah, dan itu kembali tidak terlepas daripada kebiasaan yang ditumbuhkan dalam keluarga oleh orang tua kita. Ibu saya itu selalu menekankan, kami sampai di SMA itu masih tetap bawa bekal. Wow. Kakak saya usianya 84. Saat ini dia masih kemana-mana sendiri, kadang-kadang nyetir. Ya, gitu. Ya itu saya yakin karena pola makan yang baik itu sudah diterapkan dari awal. Ya. Dan kita harusnya mungkin jadi seperti Pak Bram bilang tadi ya, kita harusnya justru malah banyak belajar dari orang tua kita yang tidak harus punya title misalnya ahli gizi, tapi juga bisa melakukan atau menjalankan tugas secara memberikan naluri dan alami. Jadi. Nah, kalau boleh satu lagi nih Pak, terkait dengan kalau Pak Bram boleh misalnya berpesan juga buat para teman senior citizen lainnya, sebenarnya hal-hal apa sih yang harus dilakukan oleh para lansia ini untuk mempertahankan kondisi kesehatannya menjadi lebih optimal di masa senja ini, Pak Bram? Ya, pertama tadi memang pola makan menjadi inti ya sebenarnya. Karena apapun yang kita makan, begitu itu memang tidak berkenan, atau tubuh tidak menerima, ya menjadi masalah. Yang kedua tadi, menunggaling hati lan pikirnya itu yang penting ya Pak. Penting. Artinya saya yakin lah teman-teman saya itu sudah mulai mendekatkan diri gitu ya kepada Sang Pencipta. Dan itu memang menjadi satu bekal di dalam kehidupan kita. Jadi pikiran kita menjadi tenang, apalagi yang mau dicari gitu ya. Di usia-usia senja ini. Kedua ya tentu saja banyak dianjurkan lah kumpul-kumpul dengan teman sebaya itu menjadi penting. Jadi kalau kita lihat reuni teman-teman itu kan ya sebenarnya satu pola yang meskipun ya kadang-kadang juga menyita ada biaya, ada gitu. Tapi sebenarnya kalau dibandingkan dengan manfaatnya jauh lebih besar daripada biayanya. Daripada biaya itu. Jadi jangan sungkan atau segan lah kalau misalnya, waduh mahal ini, lihat manfaatnya itu, dan itu bisa diatur dalam kehidupan itu. Kemudian istirahat yang cukup, karena pola tidurnya sudah berubah, gitu ya. Jadi di lansia kadang-kadang memang kita jam 8 jam itu ngantuk banget. Tapi mulai jam 1 sampai subuh nggak tidur lagi Pak. Nah, bagi saya ini pribadi, saya coba isi. Jadinya yang gawe atau handphone itu yang biasanya menemani kita tidur, saya terapkan dalam begitu saya buka HP. Yang pertama saya buka saya seorang Kristen gitu. Saya baca renungan harian itu ayat-ayat dari Alkitab. Sebelum saya membuka yang lain. Itu harus ditanamkan. Itu satu. Yang kedua, ketika sulit memang tidur, saya selalu gunakan HP saya ini untuk menuliskan apa yang saya pikirkan. Sehingga katanya itu untuk melawan pikun, gitu kan? Dengan membaca, dengan menulis. Jadi saya buat artikel-artikel pendek, lalu saya bergabung dengan komunitas literasi Indonesia, gitu. Saya posting tulisan-tulisan itu, baik mengenai gizi ataupun hal-hal lain. Nah itu membuat kita bisa mengisi saat-saat kita tidak bisa tidur. Dan itu pun banyak dianjurkan cara-cara berolahraga sebelum tidur sebenarnya sambil dengan banyak bisa di searching sekarang, luar biasa kok banyaknya. Poinnya menarik Pak, bagaimana supaya tadi membuat lansia itu menjadi lebih produktif dan lebih optimal gitu ya, tidak tadi melawan pikun tadi ya Pak.
Tadi juga yang menarik adalah bagaimana kita juga tetap harus kumpul-kumpul sama yang sejawat gitu. Itu mungkin bagian kalau anak-anak Gen Z sekarang healing ya Pak. Iya, Jadi bikin acara-acara seru gitu ya Iya. untuk bagaimana bisa kumpul dengan teman sejawat dan cerita banyak hal gitu. Satu hal tadi Pak, tadi kan saya bicara juga tentang sebenarnya berapa banyak Pak Bram konsumsi makanan atau misalnya makan dalam sehari. Tapi ada menu-menu gizi khusus nggak Pak yang biasanya mungkin lebih baik untuk dikonsumsi oleh lansia tadi? Ya, Karena terkait ada masalah gizi dan masalah pencernaan. Secara pribadi saya tidak terlalu menemui kesulitan di situ. Ya. Karena saya tadi punya pendamping yang kebetulan menyiapkan dan paham tentang bagaimana Iya. mengatur menu ya Pak. Ya. Meskipun soal selera kan kita bisa Berbeda, ya. gitu ya. Gitu. Tapi dia sudah hafal benar apa yang jadi kesukaan, apa yang. Nah, apa tuh Pak biasanya kesukaan Pak Bram yang disiapkan oleh Ibu? Makanan apa tuh Pak? Makanan yang paling saya senangi kalau dia masak ceker ayam. Wow, saya juga suka tuh, enak Pak. Karena apa? Ada kolagen. Iya. Itu saya paling suka gitu ya. Wah, digaduk lah itu. Tapi nggak pakai mercon kan Pak? Maksudnya ceker. Oh, jadi menu favorit Bapak justru sesuatu yang sederhana dan itu bisa banyak manfaatnya Pak. Iya. Dan mungkin tidak ada masa karena Bapak saya Dan jelas ikan itu saya jadi karena ya lidahnya orang timur gitu ya, gitu ya. Itu ikan laut juga. Kalau ayah saya itu memang agak sulit ikan darat gitu ya. Karena tidak terbiasa mungkin ya Pak. Tapi kalau saya, ibu saya karena dari Jawa, libas saja gitu. Ya, dan ya baik Pak, itu jadi sesuatu hal yang sebenarnya tadi kalau kita lihat Pak Bram juga menyampaikan bahwa ini ada ujungnya nanti ada bagaimana kesatuan antara pikiran dan hati itu menjadi hal yang sangat penting juga untuk teman-teman di senior citizen untuk bisa melanjutkan hidup dengan cara produktif dan tidak mengalami masalah kesehatan gitu ya Pak. Nah kalau boleh tahu Pak, pada saat kumpul-kumpul dengan teman sejawatnya Pak Bram gitu, biasanya apa sih Pak keluhan-keluhan yang disampaikan oleh teman-teman Bapak kalau terkait dengan gizi gitu atau terkait dengan kesehatan? Ya kalau kebetulan saya ngumpulnya juga dengan para ahli gizi kan. Ya, jadi cenderung aman semuanya. Mereka udah tahu lah. Kita nggak perlu ngajarin bebek berenang kan. Ya. Tetapi paling tidak saya secara pribadi begitu kumpul, saya selalu ngambil inisiatif, misalnya membuat games gitu. Ya yang memang itu menjadi bagian pekerjaan saya selama ini ya, capacity building. Nah, games yang kita berikan itu ya untuk lansia ya yang bisa tetap melatih misalnya motorik halusnya seperti apa gitu ya, motorik kasarnya yang tentu saja bukan yang terlalu dinamis, gitu. Tetapi misalnya cara konsentrasi, gitu, ya, berpikir, membedakan antara jeruk dengan apel, gitu. Misalnya begitu kita katakan jeruk, dia harus ngangkat tangan kiri, apel tangan kanan. Ini merupakan koordinasi. Nah, hal-hal seperti itu selalu saya terapkan. Jadi kami dari angkatan 71 di Akademi Gizi itu selalu rutin kita buatkan pertemuan-pertemuan. Bukan cuma itu, tetapi kita juga melakukan aksi-aksi sosial. Gitu ya. Jadi karena kami pernah dalam satu pertemuan dengan Pini Sepuh Gizi kita, Prof. Sukirman, yaitu beliau menyampaikan, kalian kumpul-kumpul boleh saja. Gitu ya. Silaturahmi itu penting, tapi harus juga bisa membawa berkat atau menjadi saluran berkat bagi yang lain juga. Yang lain. Karena itu kita selalu desain itu. Kalau kita keluar misalnya ke satu tempat atau ke desa, itu ada aksi-aksi sosial yang kita dari anggota, sehingga kita mendorong teman-teman ini lebih beramal. Nah, itu menjadi satu kerinduan lah atau suatu kesenangan bagi kita untuk bisa melakukan hal itu.
Ya, saya senang sekali nih hari ini diskusi dengan Pak Bram. Jadi saya punya optimisme nanti di lansia saya, mudah-mudahan saya bisa melakukan hal-hal yang seperti Pak Bram lakukan gitu. Jadi Amin. harusnya tidak menjadi sebuah ketakutan ya, tapi Ya, bisa menjadi lebih itu tetap produktif lagi. saya Gitu. bilang, lansia tidak menjadi usia yang penuh derita, Ya, tapi dia menjadi usia indah. Indah tadi. Dengan bernyanyi, Ya, saya kalau sudah lagi pusing, saya buka aja YouTube karaoke sendiri. Gitu. Dan itu plong pikiran kita. setuju Pak. Jadi kita lagi kan yang bisa akhirnya membuat ya bagaimana kita membahagiakan diri kita sendiri ya Pak. Ya. Baik. Ini diskusinya sangat menarik sebenarnya terkait dengan gizi lansia dan juga banyak belajar tadi dari Pak Bram juga bagaimana untuk tetap menjadi being produktif, untuk tetap produktif di usia senja. Nah, saya sekarang ingin menanya kepada Pak Bram sebagai senior citizen lagi yang punya banyak sekali pengalaman tadi bagaimana mendampingi masyarakat. Indonesia kan punya cita-cita yang sebenarnya sangat luhur, ingin membuat bahwa anak-anak kita nanti di masa depan menjadi dalam generasi yang Sanskertanya itu arutala. Ya, cita-cita mulia. Cita-cita yang sangat mulia untuk bagaimana membawa ini menjadi escalate dan maju pada kita menyebutnya Indonesia emas gitu. Nah, bagaimana menurut Pak Bram peran dari berbagai pihak untuk mewujudkan itu, terutama juga peran gizi, dan yang tak kalah penting adalah bagaimana peran untuk melibatkan peran daripada lansia untuk menciptakan Indonesia yang lebih baik di seperti yang kita cita-citakan. Ya, terpulang kepada kebijakan sebenarnya. Bahwa ya negara itu punya tanggung jawab besar untuk melakukan itu. Ya, kita bisa lihat dari kebijakan-kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah. Di era-era yang lalu itu faktor pangan dan gizi itu ditempatkan pada prioritas. Itu. Artinya political will sudah terjadi di situ ya, kuat dorongan itu. Lalu peran. Saya selama ini berkecimpung di tatar masyarakat desa hampir 40 tahun lebih. Dan kekuatan kita sebenarnya terletak di desa itu. Ya. Nah, bagaimana sebenarnya kita membuat orang-orang desa atau sumber daya manusia di desa itu menjadi sumber daya yang benar-benar memiliki mensana in corpore sano, gitu ya. Karena di dalam tubuh yang sehat itu ada jiwa yang sehat. Ya, itu satu. Sehingga bagaimanapun juga desa itu harus dibuatkan. Meskipun kita punya kementerian, ya Kementerian Desa, tetapi ya ini soal kebijakan ada 2 nakoda besar nih yang mengendalikan desa. Ya. Kalau dulu hanya 1, ya lewat Kementerian Dalam Negeri, itu garis komandonya jelas dari pusat sampai ke desa, sehingga kebijakan-kebijakan peningkatan kesehatan gizi masyarakat itu menjadi kuat gitu ya, karena dorongan political will-nya yang begitu kuat. Nah, mungkin di era sekarang berbeda. Nah, ini dipecah ya. Kalau kita bicara tentang desa, itu pemerintahan desanya ada di Kementerian Dalam Negeri. Regulasinya semua dilakukan. Tetapi untuk pemberdayaan dan pembangunan di desa itu digeser ke Kementerian Desa. Nah, ini yang harus dipahami, terutama oleh insan-insan gizi nih. Ya, ketika mau masuk ke desa itu harus dipahami 2 nakoda besar ini, gitu ya. Bagaimana kebijakan, karena kalau tidak dia akan tempuk di desa yang membuat chaos sendiri. Gitu loh. Ini mau menganut yang mana nih? Juragannya kemana nih? Di atas, gitu ya. Tetapi itu yang harus bisa dimediasi, gitu ya. Apapun, karena dua-duanya adalah kebijakan. Itu satu dari aspek organisasi profesi. Ini tentunya harus kita buat ya anggota-anggota yang punya
corde esprit atau jiwa korsa. Ya, ya. Aku ahli gizinya ini harus ditanamkan kan. Ya. Karena itulah yang menjadi kekuatan kita di dalam melaksanakan tugas-tugas profesi kita. Ya, tanamkan itu sehingga organisasi profesi ini harus punya peran signifikan ya, di dalam itu ya. Nah itu. Tetapi yang lebih penting kembali adalah disasters itu akan start from the family. Jadi kalau fondasi di dalam keluarga ini tidak kuat ya kedepannya. Karena kalau di era yang lalu kita mengemas atau kebijakan pemerintahan mengemas itu tentang membangun manusia Indonesia yang seutuhnya itu yang seperti apa sih? Ternyata hanya disimpulkan dalam 3 aspek. Sehat berumur panjang, terdidik dan berakhlak, kemudian punya akses untuk hidup layak, gitu ya. Dan itu kita banyak temuin sekarang gitu, hal-hal yang bertentangan dengan itu semua. Itu. Ada penyimpangan-penyimpangan di dalam negara dan bangsa ini yang sebenarnya dilakukan oleh orang-orang terdidik, gitu ya. Jadi itu masalah lain ya. Dan akses untuk hidup layak. Ya kita selalu nganjurkan makanlah 3 kali sehari. Gitu. Tapi kenyataan di lapangan kan ada yang 3 hari sekali baru makan. Gitu ya. Nah ini hal-hal yang global yang menjadi penyebab mendasar mengapa hal-hal yang terkait misalnya dengan kondisi atau status gizi anak negeri ini masih di bawah negara-negara yang lain. Saya tidak tahu sekarang berapa. Ini paling tidak sekitar 21 lebih ya. Prevalensi stunting. Ya. Di mana Perpres 72 itu kan merupakan percepatan mencegah penurunan angka stunting dengan memasang target 14% pada tahun 2024. Kita belum sampai. Kita masih di sekitar 21 sekian gitu ya. Nah, lalu apa peran ahli gizi lah katakanlah sekarang ini untuk masuk pada tatar. Karena Kementerian Kesehatan memasang transformasi kesehatan. Ada 6 pilar gitu ya. Dari 6 pilar itu yang pertama adalah pelayanan kesehatan prima dengan masuk melalui posyandu prima. Gimana kita memperkuat hal ini? Dan aspek yang menjadi porsi terbesarnya adalah aspek preventif dan promotif. Di dalam aspek preventif promotif ini sangat bergantung kepada si komunikator yang menyampaikan. Gitu. Kalau kualitas komunikator kita, gitu ya, orang-orang yang menjadi komunikator ini tidak bicaranya convincing, tidak meyakinkan, siapa yang akan mau mengikuti apa yang di? Jadi memang masalah menciptakan generasi emas ini satu masalah yang cukup besar, meskipun pemerintah pada saat ini sudah mengambil salah satu pendekatan strategis gitu ya dengan memberikan makanan bergizi, tetapi lebih banyak mungkin pada saat ini konsentrasinya itu hanya kepada pemberian makanan saja. Belum menyentuh lebih jauh kepada bagaimana memonitor, mengevaluasi dampak atau hasil dari pemberian itu yang menjadi keahliannya teman-teman di gizi. Karena saya sedikit was-was gitu ketika dikatakan akan ada sekian banyak ahli gizi ditempatkan di pusat-pusat SPPG
Ya, gitu ya. Dapur-dapurnya. Dapur lah dalam tanda petiknya, meskipun sekarang dikemas itu. Jangan sampai hanya jadi chef gitu ya. Ngutak-ngutik menu. Itu bisa diserahkan kepada yang lain. Tapi keahlian para ahli gizi itu adalah mengevaluasi, memonitor, mengevaluasi dampak. Dari mulai baseline datanya dia harus miliki, pengaturan masalahnya, karena data dasar berapa banyak anak yang sebenarnya berat badannya normal atau tingginya juga normal, berapa yang kurang, berapa yang berlebihan. Karena ada satu aspek yang harus kita waspadai. Begitu dia sudah bagus naik berlebih, masuk ke masalah gizi yang lain, gitu kan? Dan ternyata penyelidikan juga atau penelitian menunjukkan bahwa ada potensi besar anak-anak yang mengalami stunting itu ternyata juga akan cepat cenderung jadi obesitas gitu. Nah, ini yang harus kita. Bagaimana generasi emas itu akan kita ciptakan kalau kondisi anak-anak atau generasi yang ini tidak berkualitas gitu ya. Kalah kita bersaing dengan negara lain. Itu saja. Tidak lepas dari itu, kembali saya ingin tetap mengingatkan bahwa karakteristik adab dan sebagainya itu yang memang harus tetap dijaga. Ya kita belajar dari negara-negara lain lah ya, terutamanya seperti Jepang. Kalau kita lihat Jepang, cara mendidik anak-anak dari selama 3 tahun pertama itu bukan dari ilmu pengetahuannya, mengajarkan karakteristik budaya, ditanamkan betul. Gitu. Sehingga ketika nanti dia mulai mendapatkan ilmu atau sains, dia bisa menerapkan itu dengan adab yang saya kira ini penting. Jadi tidak hanya sekedar pintar, tapi juga bagaimana pintar itu digunakan untuk hal yang baik. Gitu. Baik. Saya kira itu dari pengamatan saya selama ini. Tapi ini mungkin ini penasaran saya juga dengan segitu banyaknya kompleksitas masalah gizi yang ada di Indonesia, kebijakan dan segala macam. Pak Bram masih optimis kan bahwa kita bisa mencapai Indonesia emas di 2045? Itu semangat yang perlu kita jaga ya Pak. Karena begini, ada pertanyaan, bagaimana caranya kita makan gajah yang begitu besar? Ya kan dikatakan, ya bite, gigit bisa satu dikit kecil-kecil akan habis gitu ya. Dan jangan pernah menyerah ketika kita meyakinkan orang untuk melakukan hal itu. Saya kata Churchill, never give up. Ya, kalau kita sudah give up, selesai sudah. That's the end of the story. Baik, terima kasih banyak Pak Bram atas diskusi dan ngobrol-ngobrolnya pada sesi untuk gizi lansia, dan saya berharap kita bisa banyak belajar dari tadi hasil diskusi kita pada sesi untuk gizi lansia ini, dan ada hal-hal yang penting tadi disampaikan oleh Pak Bram yang mungkin saya akan coba simpulkan beberapa poin pentingnya yang terkait dengan bagaimana sih untuk memastikan bahwa lansia ini punya produktivitas yang cukup optimal. Tadi kita banyak belajar dari Pak Bram bahwa pertama memang pola makan itu sesuatu hal yang penting untuk dijaga. Lalu yang berikutnya adalah tentang mindfulness gitu. Jadi bagaimana pikiran, hati itu harus selalu dibawa dalam keadaan yang bahagia dan senang. Lalu yang tak kalah penting adalah bagaimana terus berlatih untuk menstimulasi pikiran. Tadi Pak Bram menyampaikan bagaimana membuat tulisan-tulisan gitu. Kalau memang nggak bisa tidur, kalau bahasa anak sekarang mungkin nggak ngerti mau ngapain, akhirnya cuma scrolling TikTok gitu ya. Dan ini malah digunakan untuk sesuatu yang produktif, which is adalah membuat tulisan-tulisan yang menarik gitu, dan itu bisa dipublish dan bisa dipakai oleh orang banyak ya Pak Bram. Dan mudah-mudahan diskusi kita ini bisa menjadi sesuatu yang penting buat bermanfaat buat teman gizi yang lainnya. Oh tadi satu hal yang juga gongnya tadi di ujung tentang Indonesia emas adalah peran teman-teman gizi itu menjadi sangat penting gitu. Jadi jangan pernah patah semangat gitu, karena kita punya tugas yang sangat mulia.
tidak hanya dari sisi menyiapkan menu, tapi juga memberikan edukasi, memberikan pendampingan kepada masyarakat untuk memastikan bahwa masyarakat punya akses, bisa mampu melakukan perbaikan gizi secara mandiri gitu. Nah itu mungkin beberapa kesimpulan yang bisa saya sampaikan. Dan yang tak kalah penting lainnya adalah kami mengundang sekali lagi untuk teman-teman gizi yang lainnya untuk juga subscribe dan juga mulai mengikuti channel officialnya Persagi di Persagi Official YouTube-nya. Dan jika ada teman-teman gizi yang mau berkomunikasi atau ngobrol bareng dengan kita juga, kami akan sangat senang hati mengundang teman-teman semua juga untuk bisa melakukan komunikasi melalui Instagramnya kami, yaitu di @dpppersagi. Ingat ya, P-nya 3, jadi DPP Persagi. Jadi kami mengundang dan kami sangat menerima jika teman-teman ingin dapat berkomunikasi langsung dengan kami. Demikian mungkin hasil diskusi kita pada sesi kali ini terkait dengan gizi lansia. Sekali lagi mohon maaf jika ada yang tidak ada salah-salah kata, dan kami mengucapkan banyak terima kasih dan bisa ketemu lagi dengan teman-teman gizi di lain kesempatan. Salam Indonesia Sehat, salam gizi. Saya Hakim Darmawan dan Pak Bram. Semangat. Semangat terus. Terima kasih.